إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita lanjutkan Rasul wa rusulihi, rusul jamak dari Rasul. Wahum alladzina awhammahu ilaihim bisyara'i'. Rasul adalah orang-orang yang diberi wahyu oleh Allah dengan membawa syariat. Kalau tidak membawa syariat, bukan Rasul, walaupun diberi wahyu. Siapa yang diberi wahyu oleh Allah dan wahyu tersebut bukan syariat? Siapa yang menyuruh Maryam menggoyangkan pohon kurma? Siapa yang nyuruh? Tentu Allah. Tentu Allah. Jibril kan hanya disuruh, iya kan? Apa? Wahyu gitu. Apakah dengan demikian Maryam menjadi nabi, rasul? Jawabnya tidak. Kok tidak? Padahal dapat wahyu. Nah, di sini harus lengkap. Orang yang dapat wahyu berarti nabi, rasul, salah, kurang lengkap. Diberi wahyu dan isinya syariat. Ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini boleh, ini tidak boleh, dan seterusnya. Itu syariat. Adapun Maryam dan lain-lain banyak kisah, dan tidak tertutup kemungkinan hari ini tergerak, ya. Tapi karena tidak berisi syariat, maka bukan nabi, bukan rasul. Ya. Bahkan dalam Al-Quran lebah, ya kan? Lebah oleh Allah diberi wahyu. Kata-katanya wahyu. Wa auhamnahu, ya, ilan namal, untuk membuat rumah di pohon-pohon, di rumah-rumah, gitu ya. Sesuatu yang dibisikkan di hatinya, sesuatu yang Allah bisikkan ke dalam dirinya. Ada wahyu Allah, ada wahyu syaitan. Sebagaimana ada wali Allah, ada wali syaitan, maka ada wahyu Allah, ada wahyu syaitan. Ketika terbersit dalam pikirannya untuk berbuat maksiat, gitu, tiba-tiba kepikiran, oh ini, kalau saya kasih uang nih, dia pasti diem nih. Kepikiran, apa ini? Wahyu dari mana? Dari syaitan. Berisi keburukan, wahyu syaitan. Wahyu syaitan pertama kali, masih ingat? Ya. Syaitan bisikkan, iblis bisikkan kepada kaum muslimin sebelum munculnya, sebelum diutusnya Nabi Nuh. Iblis mewahyukan kepada kaum muslimin untuk membuat patung. Ya.
Ini wahyu setan terbesar pertama kali. Yang dengan wahyu ini muncullah dosa syirik pertama kali. Sebelumnya belum ada. Yang berzina sudah ada, minum khamar sudah ada, bahkan membunuh, ya kan? Abang membunuh adiknya nggak tanggung-tanggung. Zina, khamar, judi kan kalah dibanding dengan membunuh, ya kan? Sampai ancamannya kekal di neraka, ya kan? Walaupun kata kekal di situ harus disyarahkan lagi. Wa amarahum bitablighiha, dan Allah memerintahkan kepada mereka, para nabi, para rasul, untuk menyampaikan. Kalau Maryam tadi kan tidak untuk disampaikan, ya sudah, jalankan aja, ya. Kalau nabi, rasul, wajib menyampaikan. Wa awwaluhum, dan yang pertama kali, rasul pertama, nabi pertama adalah Nuh. Rasul pertama adalah Nuh. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau berselisih dengan umumnya ulama, para ulama yang mengatakan bahwa setelah Adam, sebelum Nuh adalah Idris. Itu kan yang masyhur kita dengar, yang kita dapat pelajaran dari guru-guru kita, dari SD, SMP, SMA dan seterusnya, kan? Disuruh ngapain? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail dan seterusnya. Idris dulu baru Nuh. Padahal yang benar menurut beliau Nuh dulu. Mana dalil? Yang membawa dalil, yang berdasarkan dalil, tentu itu yang benar. Surat An-Nisa 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin. Sungguh kami wahyukan kepada engkau. Engkau siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan wan nabiyina min ba'dihi, dan kepada nabi-nabi setelahnya. Hinya di sini kembali ke Nuh, dan kepada nabi-nabi setelah Nuh. Berarti semua nabi rasul adalah setelah Nuh, kecuali Adam tentunya. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab. Ini dalil kedua yang beliau bawakan di suratul Hadid 26. Sungguh telah kami utus Nuh dan Ibrahim. Disebut Nuh dan Ibrahim. Wa ja'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwwah, dan kami jadikan keturunan mereka berdua. Siapa mereka berdua? Nuh dan Ibrahim. An-nubuwwata wal kitab, kenabian, kitab. Ya. Jadi semua setelah Nuh. Gitu. Kalau Nabi Ibrahim ya jelas setelah Nabi Ibrahim. Bukan berarti sebelum Nabi Ibrahim tidak ada nabi. Ya. Maksudnya ya dua itu. Nuh setelah beliau diselamatkan oleh Allah dari banjir besar itu, bersama kaum muslimin yang ada di kapal beliau, maka
seluruh manusia yang tidak masuk ke dalam kapal tersebut mati binasa. Jadi seluruh manusia setelah beliau adalah keturunan dari orang-orang yang ada di kapal itu. Ini Allah mengabulkan doa beliau. Habiskan ya Allah. Habiskan ya Allah. Habis. Nggak ada orang kafir lagi. Ya. Setelah itu baru. Ya. Wa qauma nuhim min qablu innahum kanu qauman fasikin. Dan kaum Nuh sebelum itu, artinya sebelum para nabi, para rasul, ini di surat Az-Zariyat ini kan menceritakan bagaimana para nabi bersama kaumnya yang rata-rata durhaka. Setelah itu ada kalimat wa qauma nuhim min qablu, dan kaumnya Nabi Nuh sebelum itu, menunjukkan bahwa yang pertama kali diutus sebagai rasul adalah Nuh. Idzan minal Qur'ani salasatu adillatin. Dengan demikian setidaknya ada 3 dalil dalam Al-Quran tadullu ala anna Nuhan awwalur rusul, yang menunjukkan bahwa Nabi Nuh adalah rasul pertama. Bagaimana sunnah? Ini yang sunnah, yang hadis. Wa minas sunnati ma sabata fi hadits syafa'ah. Antum masih ingat hadis syafaat Bukhari Muslim sahih, panjang kisahnya, di mana setelah mungkin puluhan tahun, ratusan tahun, keadaan manusia berdiri tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa pakaian, tanpa naungan, tanpa alas kaki. Kayak apa rasanya? Hanya Allah yang tahu berapa tahun itu. Maka datang berbondong-bondonglah manusia menuju Nabi Adam. Mereka menyangka bahwa Nabi Adamlah karena manusia pertama. Beliau menyangka bahwa Nabi Adam berani, setidaknya ya, berani memohon kepada Allah supaya Allah segera mengadili manusia. Yang neraka biar segera masuk neraka, yang surga biar segera masuk surga. Tidak dibiarkan seperti ini, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa naungan, tanpa alas kaki, dan semua dalam keadaan belum dikhitan. Mana keadaan seperti itu? Dan tidak ada yang berani berbicara, memohon kepada Allah, enggak ada. Mereka mengira Nabi Adam sanggup, berani. Ternyata tidak sanggup. Nabi Adam menjawab, justru kalian semua lahir di bumi, bukan di surga. Itu kesalahan aku. Aku punya dosa kesalahan, aku diusir dari surga, lalu hidup di bumi. Dengan demikian kalian lahir di bumi. Aku nggak sanggup, nggak berani. Datanglah kepada Rasul pertama, Nuh. Ini syahidnya. Mereka mengatakan kepada Nabi Nuh, anta awwalu rasulin arsalahullahu ila ahlil ardh. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus di muka bumi. Mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah supaya Allah segera mengadili kita. Sama Nabi Nuh juga tidak berani, tidak sanggup, dengan mengatakan doa mustajabahku. Kan semua Nabi Rasul punya doa mustajabah. Istilah kita doa pamungkas gitu. Artinya nggak mungkin tidak dikabulkan. Seandainya doa pamungkas itu
dipakai untuk berdoa, ya Allah rubahlah gunung ini menjadi emas. Betul jadi emas. Ya. Seluruh para nabi, para rasul punya doa seperti itu. Akhirnya satu ya. Satu doa. Nabi Nuh mengatakan, doa pamungkasku sudah aku pakai untuk apa? Untuk membinasakan umatku. Umat beliau kena banjir sedemikian rupa, itu dari doa beliau. Habiskan ya Allah. Habiskan ya Allah. Sebab kalau masih tersisa, lam yalid illa kafara. Nanti melahirkan kafir lagi. Karena agama anak mengikuti orang tua. Kalau masih ada satu saja yang kafir, nanti punya anak, kafir lagi. Habiskan ya Allah. Lalu Nabi Nuh menyarankan supaya manusia datang kepada Nabi Ibrahim. Sama Nabi Ibrahim juga tidak sanggup. Lalu beliau menyarankan kepada Nabi Musa. Sama, Nabi Musa tidak sanggup. Lalu beliau menyarankan kepada Nabi Isa. Sama, beliau juga tidak sanggup. Lalu beliau menyarankan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan beliau satu-satunya yang sanggup. Lalu beliau bersujud di bawah arsy. Kata beliau, hanya Allah yang tahu berapa lama aku sujud. Mungkin sejam, mungkin 2 jam, mungkin sehari, mungkin 2 hari. Kan perputaran waktu sudah tidak ada, ya kan? Matahari tidak berjalan di situ terus. Tidak tahu sudah berapa hari, berapa pekan, ya kan? Lalu Allah mengatakan, irfa ra'sak, angkat kepalamu, sel tu'tah, isfa tu syaffa, mintalah akan aku beri, berikanlah syafaat akan aku izinkan. Mulailah. Ya, dari situ mulailah ada yang ke surga, ada yang ke neraka, mulai diadili manusia. Ya, ini hadis yang sangat besar tentang syafaat. Dan Nabi selalu memohon kepada Allah untuk keselamatan umatnya. Beliau di Sirat, beliau di Haud, beliau di Mizan. Maka ketika beliau ditanya, ya Rasul, di mana kami bisa temui engkau nanti di padang mahsyar? Nabi menjawab, kalau tidak di Haud, di Sirat. Di Haud jelas beliau mempersilahkan kaum muslimin untuk minum air telaga beliau, Haud. Di Sirat beliau menyaksikan kaum muslimin umat beliau yang melewati Sirat sambil terus berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Inilah beliau Muhammad Rasulullah SAW. Seandainya beliau langsung masuk surga, selesai. Beliau wafat, kira-kira tugas beliau sudah selesai apa belum? Sudah kan? Sudah selesai. Masuk surga sudah, Tapi beliau masih memikirkan umatnya. Allahumma sallim, Allahumma sallim. Wa hadha sharih, ini jelas tegas sharih bahwa Nuh adalah nabi pertama, rasul pertama. Amma Adam alaihi salatu wassalam fa huwa nabiyyun wa laysa bi rasulin. Adapun Nabi Adam bukan rasul. Nabi bukan rasul. Nabi belum tentu rasul. Rasul pasti nabi. Ketika disebut rasul, pasti dia nabi. Ketika disebut si fulan nabi, belum tentu rasul. Amma Idris, ini dia.
Ya, yang sering kita dengar. Amma Idris fa dhahaba katsirun minal mu'arrikhin atau aktsaruhum, kebanyakan para ahli sejarah, mayoritas mereka berpendapat, wa ba'dul mufassirin, bahkan ahli tafsir juga, ila annahu qabla Nuh, Idris itu hidup setelah Nabi Nuh. Dan ini yang sering kita dengar. Wa annahu min ajdadihi, bahkan Idris itu termasuk kakeknya, entah kakek yang pertama atau kedua atau ketiga, ya, atau keempat. Kita disuruh berbuat baik kepada saudara yang bertemu di kakek keempat, ya. Kalau kelima, keenam sudah bukan dawil kurba. Ya, kerabat itu di kakek keempat. Ya, kita kakek kedua aja kadang-kadang sulit kita tahu, ya kan? Kita kan tidak seperti orang Arab, kurang begitu perhatian terhadap kakek, bapaknya kakek, kakeknya kakek, dan seterusnya, ya kan? Mayoritas ahli sejarah, termasuk ahli tafsir juga, mengatakan bahwa Nuh itu kakeknya Nabi Idris itu kakeknya Nabi Nuh, atau mungkin buyutnya atau ayah buyutnya. Ya, berarti tuaan Idris daripada Nuh. Lakin hadza qaulun dha'ifun jiddan. Akan tetapi pendapat ini dhaif, lemah sekali. Lemah sekali. Kenapa? Inilah salaf. Inilah salaf, ya. Jangankan cuman gurunya, jangankan cuman ustadz, kiai, ulama, ya, ahli sejarah, ahli tafsir ditolak. Kalau memang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wal Qur'anu was sunnatu tarudduhu. Karena Al-Quran dan Sunnah menolak pendapat ini. Jelas ayatnya tadi, jelas hadisnya. Di sini manhaj salaf merdeka. Tidak seperti Khawarij misalnya, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Tidak berani berbeda dengan gurunya, syekhnya, madhabnya. Seperti kaum kita di negeri kita ini. Jarang sekali ada pelajar yang berani berbeda dengan kiai. Walaupun jelas dalilnya nih, nggak berani. Ya mungkin guru kami lebih tahu, kiai kami lebih tahu daripada kami semua terhadap hadis itu. Jumud, mati ilmu. Ya. Dan ini sangat dibenci dalam Islam. Ini sifat dasar siapa antum tahu? Mengikuti bapak-bapak kami, nenek moyang kami, pendahulu kami. Ini sifat dasar siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Dan umumnya orang-orang kafir penentang para nabi, para rasul, senjatanya itu. Kami dapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami berada dalam satu keyakinan, kami ikut. Maka para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Muhammad SAW, dituduh pembikin bid'ah, pembikin hal yang baru. Ya. Karena nenek moyang mereka tidak ada seperti itu. Jangan sampai kita bernasib seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Disodori ayat, enggak, kami ikut kiai kami. Disodori hadis sahih, enggak, kami ikut kiai kami, ulama kami. Ini kelakuan dan sikap Abu Jahal, Abu Lahab, waliyadzubillah. Ya. Dari hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil. Ya. Jangan dikira ini kecil, enggak apa-apa, enggak. Ya. Ini kan masalah manhaj.
walaupun kecil, walaupun sepele. Tapi kalau memang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya tinggalkan. Wassawabu ma dzakarna. Yang betul yang kami terangkan tadi. Nah, begitu. Jadi ulama itu yakin dengan pendapatnya. Apalagi jelas ayatnya, jelas hadisnya, gigit dengan gigi geraham. Kebenaran itu nomor satu. Bukan persatuan. Nomor satu itu kebenaran, bukan persatuan. Buat apa bersatu kalau berada dalam kesalahan? Wa akhiruhum Muhammadun alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan suratul Ahzab. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia Muhammad adalah utusan Allah dan nabi terakhir, penutup para nabi. Kenapa tidak dikatakan penutup para rasul? Khatamar mursalin. Enggak. Ya. Sebab kalau dikatakan khatamal mursalin, rasul terakhir, berarti masih ada kemungkinan nabi terakhir. Kalau nabi saja terakhir, apalagi rasul. Ya, min babil aula. Nabi terakhir otomatis juga rasul terakhir. Enggak mungkin ada rasul lagi. Ya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran Sunnah betul-betul dari Allah. Jangankan kalimatnya, kata perkataannya pas, tidak bisa dikritik. Ayat-ayat Al-Quran tidak bisa dikritik. Adapun ucapan Imam Syafi'i, ucapan Imam Bukhari, ucapan siapapun masih bisa dikritik. Coba kalau beliau pakai kata ini lebih pas, lebih tepat. Nah, itu ucapan Imam Syafi'i, ucapan Imam Bukhari, ucapan siapapun. Adapun ucapan Allah dalam Al-Quran nggak ada. Ya. Nggak bisa dikritik. Bagaimana Nabi Isa? Ini kebiasaan beliau, Syekh Utsaimin, ya. Bagaimana Nabi Isa? Yanzilu fi akhir zaman. Bukankah Nabi Isa nanti akan turun? Berarti Nabi Isa dong, Nabi terakhir, Rasul terakhir. Ya. Tentang turunnya Nabi Isa ini mutawatir. Bertemu dengan Dajjal itu setidaknya ada 29 sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Dua-duanya bergelar Al-Masih. Al-Masih membunuh Al-Masih. Al-Masih Isa akan membunuh Al-Masih Dajjal. Dua-duanya Al-Masih. Satu waliullah, satu walius syayatin. Hadisnya saya bacakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yushikanna ayyanzila fikum ibnu Maryam, kelak akan turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam, hakaman adlan, sebagai hakim yang adil. Nah, ini jawabnya. Bukan rasulan nabiyan. Jadi beliau nanti akan turun di tengah-tengah kaum muslimin bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul, tapi sebagai hakim yang adil, memimpin kaum muslimin. Maka beliau wudu, beliau sholat, beliau tayamum kalau nggak ada air, beliau tawaf, beliau sa'i, beliau puasa, persis seperti kita kaum muslimin, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, bukan syariat beliau. Kan pasti ada perbedaan.
walaupun sedikit ya. Beliau tinggalkan syariat beliau. Beliau ikuti syariat Nabi Muhammad SAW, sama dengan kita. Ya. Dan beliau turun di saat kaum muslimin sedang sholat subuh berjamaah, dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Dan beliau tahu ya. Beliau kan berilmu. Imam Mahdi ini berilmu, ilmu sunnah. Beliau bukan ahli bid'ah. Maka insya Allah beliau turun di muka bumi ini, Imam Mahdi muncul di muka bumi ini, di tengah-tengah kaum muslimin yang ahlus sunnah apa yang ahlul bid'ah? Yang ahlus sunnah. Seandainya beliau muncul hari ini misalnya, yang bid'ah luar biasa ini, kira-kira apa yang terjadi? Kita bisa bayangkan ya. Apa iya beliau akan membiarkan berbagai macam bid'ah syirik? Apa iya beliau akan membiarkan selawat-selawat bid'ah? Tentu akan diperangi oleh beliau. Tentu beliau akan nyatakan bahwa ini bid'ah, ini batil, ini syirik. Hentikan. Lalu dengan demikian, apa kaum muslimin yang terkena syubhat langsung terima? Oh, bid'ah ya, udah deh kita ganti. Begitu? Ya enggak seperti kita. Ya, paling Imam Mahdi apaan? Masa Imam Mahdi enggak pakai selawat nariyah? Masa Imam Mahdi enggak selawatan, selawat badan? Ya karena memang syubhat mereka begitu. Ya. Nah, ketika Imam Mahdi muncul sekarang hari ini misalnya, maka akan terjadi perpecahan yang luar biasa. Perang antara beliau dengan kaum muslimin. Nggak ada riwayat seperti itu kan? Nggak ada riwayat seperti itu. Kalau ada, insya Allah akan disabdakan oleh Nabi SAW bahwa Al-Mahdi muncul akan berperang dengan ahlul bidah misalnya. Nggak ada. Berarti kita simpulkan sebagaimana disimpulkan oleh Syalbani. Beliau muncul di tengah-tengah kaum muslimin yang mayoritas ahlus sunnah. Disinilah beliau mengatakan, mari kita sambut kedatangan beliau dengan apa kira-kira? Dengan mengajarkan sunnah, mendakwahkan sunnah, memberantas bid'ah, teriak lantang bahwa ini sunnah, ini bid'ah. Itu cara menyambut kedatangan beliau. Ya. Karena tidak mungkin beliau muncul di tengah masyarakat kaum muslimin yang bergelimang dalam bid'ah. Beliau mundur ya. Ketika sudah mulai mengimami salat subuh itu, memberi kesempatan kepada Nabi Isa untuk menjadi imam. Mirip Abu Bakar yang mundur ketika Rasul datang. Nabi Isa mendorong punggung Imam Mahdi untuk terus ke depan menjadi imam dengan mengatakan, anta ahaqqu minni, engkau lebih berhak jadi imam daripada aku. Engkau bagian dari umat ini, aku tidak. Maka beliau menjadi makmum. Kalau beliau datang sebagai nabi, sebagai rasul, tentu jadi imam. Ya, nggak ada nabi jadi makmum kecuali ada sesuatu. Ya, telat misalnya, Rasul pernah kan? Sepulang dari safar ya kan? Kaum muslimin salat subuh diimami oleh Abdurrahman bin Auf ya kan? Karena ada sesuatu. Kalau tidak ada sesuatu, tentu Nabi jadi imam. Ini jawaban pertama ya, kenapa Nabi Isa tidak disebut Nabi terakhir, kenapa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW.
huwa la yanzilu bi syari'atin jadidatin. Beliau tidak membawa syariat baru. Innama yahkumu bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu lagi. Wa min al-muttafaq alaihi anna khaira hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr. Sepakat kaum muslimin bahwa manusia termulia di umat ini setelah Rasulullah tentunya adalah Abu Bakar. Karena beliau termasuk umat ini, berarti Abu Bakar lebih mulia dari Nabi Isa? Kan pertanyaan ini ya. Wa Isa yahkumu bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi Isa menghukumi segala sesuatu dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti termasuk umat ini. Wa yakunu min adba'ihi, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan ucapan yang paling mulia di umat ini adalah Abu Bakar? Berarti Abu Bakar lebih mulia dari Nabi Isa? Jawabannya saya bacakan ya. Ada 3 jawaban. Anna Isa alaihi salatu wassalam rasulun mustaqillun min ulil azmi. Nabi Isa ini rasul, termasuk ulul azmi. Wala yakhturu bil bali al muqaranati bainahu wa bainal wahid min hadhihi al ummati. Tidak mungkin terbersit dalam benak siapapun membandingkan seorang nabi, apalagi ulul azmi, dengan yang bukan nabi, walaupun itu Abu Bakar. Ya, artinya tidak mungkin ada seorang nabi derajatnya kalah oleh yang bukan nabi, yaitu Abu Bakar. Sebanding saja tidak mungkin, apalagi lebih utama. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, tsani, huwa khairul ummati illa Isa. Betul, Abu Bakar adalah sebaik-baik umat ini kecuali Nabi Isa. Selesai. Ya. Ini jawaban kedua. Jawaban ketiga, asalis, an naqula inna Isa laysa minal ummah. Nabi Isa bukan termasuk umat ini. Wala yasihhu an naqula innahu min ummatihi. Tidak sah, tidak benar ucapan orang yang mengatakan Nabi Isa termasuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sabiqun alaihi, kan beliau hidup lebih dulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu min adba'ihi idza nazala. Hanya beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau turun nanti. Ya. Lianna syari'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam baqiyatun ila yaumil qiyamah. Karena syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terus baqiyah, akan terus kekal langgeng sampai hari kiamat kelak. Masalah berikutnya, kaifa yakunu tabi'an wa huwa yaqtulul khinzir wa yaksirus salib wa la yaqbalu illa al-islam? Bagaimana dikatakan beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada syariat wajib membunuh babi, wajib menghancurkan salib, tidak akan menerima kecuali zakat. Padahal Nabi juga terima selain zakat, yaitu maks, koror, pajak dari non-muslim, dari orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani. Rasul dan para sahabat Rasul, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar terima. Bukan hanya menerima zakat, pajak juga terima dari orang-orang kafir.
Nah, sementara Nabi Isa beda. Nabi Isa tidak mau terima kecuali zakat. Ya, berarti bukan syariat Nabi Muhammad dong. Nah, katanya mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Jawabnya? Jawabnya apa? Jawabnya? Jawabnya itu sabda Nabi. Sabda Nabi berarti syariat Nabi. Kan yang mengatakan Nabi Isa kelak akan membunuh babi, akan menghancurkan salib, tidak akan terima kecuali zakat. Yang bilang begitu siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Berarti itu syariat beliau di akhir zaman, dijalankan oleh Nabi Isa, dan tidak dijalankan sebelum Nabi Isa muncul, sebelum Nabi Isa turun. Seperti sekarang ini. Sekarang ini tidak dijalankan, kan? Tidak ada syariat harus membunuh babi, menghancurkan salib, kemudian tidak menerima jizyah, tidak menerima maks koror, pajak. Nggak ada syariat seperti itu. Ya. Syariat tersebut muncul nanti ketika Nabi Isa turun. Sampai kepada sifat-sifatnya, ya kan? Rambutnya selalu basah, ya. Dan bau nafasnya jika tercium oleh orang-orang kafir langsung mati. Dan orang-orang kafir, terutama orang-orang Nasara, akan beriman, akan masuk Islam. Ya gimana tidak, ya? Mereka mengkultuskan beliau, ya menuhankanlah. Tiba-tiba datang dan menyatakan yang benar adalah Islam, yang benar adalah Nabi Muhammad SAW. Gimana tidak beriman? Ya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tekan azan dulu.